النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وإلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنف والصالح الإمام البصيري والبجوري وابن عجيم وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ ومنه ومختتم. Ka'annahu kaya-kaya sak temene Kanjeng Nabi. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku fardun sendirian. Fi jalalatihi ing dalem atau min jalalatihi gitu ya, min ya. Fi apa min? Ada yang min, ada yang fi ya. Atau min jalalatihi saking keagungane mengkono Kanjeng Nabi, atau fi jalalati dalam keagungannya Kanjeng Nabi. Kaya-kaya Kanjeng Nabi iku fi askarin ing dalam askar, ing dalam tentara. Hina talqahu nalikane ketemu sapa sirahu ing Kanjeng Nabi, wa fi hasyami lan ing dalam para pembantu-pembantu. Jadi ini menunjukkan tentang jalalahnya Kanjeng Nabi ya, keagungannya Kanjeng Nabi. Seakan-akan Kanjeng Nabi itu meski sendirian, saking agungnya Kanjeng Nabi itu seakan-akan ada di dalam pasukan tentara atau sedang diikuti oleh para pembantu-pembantunya. Saking agungnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi dhewean saking agungnya Kanjeng Nabi itu kaya-kaya beliau itu ini ya, agung. Kaya-kaya yang dalam tentara. Jadi Kanjeng Nabi itu punya sifat jalal. Kayak begini loh ya. Makanya kadang-kadang diperbandingkan dengan Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf itu kan para perempuan-perempuan itu saking melihat keindahannya Nabi Yusuf digambarkan di dalam Al-Qur'an ya. Itu tangannya dipotong ya. Itu enggak kerasa gitu ya. Jadi saking gantengnya, saking ininya ya, hebatnya Nabi Yusuf, itu perempuan-perempuan itu waqatta'na aydiyahunna, memotong jari-jarinya. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam gitu ya. Tapi itu tidak terjadi pada diri Kanjeng Nabi. Tidak ada cerita kan orang terpana melihat Kanjeng Nabi, ya, tidak ada. Kenapa tidak ada yang seperti itu? Karena jamalnya Nabi itu menurut analisa para ulama, jamalnya Nabi itu disertai dengan jalal. Disertai dengan keagungan. Orang itu kalau agung itu
Orang itu kalau agung itu orang melihat dia itu kecantikannya, kegantengannya itu hilang di bawah, bukan hilang tetapi ada di bayang-bayang keagungan. Orang tidak asal hanya melihat ke ini aja, ke apa namanya? Kecantikan fisik atau ini bukan ya, tetapi disertai dengan keagungan gitu. Sering digambarkan misalnya seorang ratu yang punya wibawa yang luar biasa, tetapi juga dia merupakan wanita yang sangat cantik. Orang melihat ratu itu tidak lagi melihat kecantikannya saja, tetapi juga keagungannya. Ada rasa sungkan, ada rasa apa ya? Ini loh, gitu ya. Nah, melihat Kanjeng Nabi itu juga begitu. Keagungannya itu lebih dominan ketimbang kebagusan fisiknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga orang tidak terpana dengan kegantengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan itu tidak hanya terjadi, ya kan orang kan melihat sifat Kanjeng Nabi seperti ini, itu kan ada ketakutan ya. Orang datang kepada Kanjeng Nabi itu ada kesan seakan-akan takut kepada Kanjeng Nabi. Tapi itu tidak terjadi. Di mana Kanjeng Nabi itu ada, orang datang itu dengan gampang sekali. Perempuan datang kepada Kanjeng Nabi, lalu menggandeng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya butuh sama kamu. Terus dipegang tangannya Kanjeng Nabi ya, diajak kemana saja Kanjeng Nabi kerso, sampai perempuan itu benar-benar selesai dengan hajatnya bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan tiba-tiba ada orang desa ya, ketemu biasa, seorang hamba sahaya ketemu dengan Kanjeng Nabi ya biasa saja, dia ini. Itu bisa digambarkan misalnya setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Orang itu seperti bermanja-manja dengan Kanjeng Nabi, tetapi tetap punya bayangan keagungan yang luar biasa. Gitu. Sekarang misalnya orang datang ke makbarohnya Kanjeng Nabi, ya orang datang ke makbaroh yang belum pernah umroh ini ya. Ya semoga bisa umrah semuanya ya, atau haji gitu ya, amin ya rabbal alamin. Itu nanti kalau kamu datang ke Madinah, itu kamu nanti bisa datang dan di kuburannya Kanjeng Nabi dengan tenang, dengan ini enggak sungkan sama sekali. Datang ke kuburannya Kanjeng Nabi itu enggak ada rasa sungkan, itu enggak ada. Tapi merasakan bahwa orang yang di depannya itu punya haibah yang luar biasa. Kamu nanti kalau datang ke sana itu bisa bermanja-manja dengan Kanjeng Nabi, bisa berkeluh kesah. Kanjeng Nabi, saya ini malas Kanjeng Nabi, tolong ya doakan, pingin saya rajin. Bisa bermanja-manja di depan Kanjeng Nabi tanpa ada sungkan, tanpa ada ini gitu. Itu bayangannya itu ya. Jadi dengan digambarkan seperti ini, Kanjeng Nabi meski sendirian, itu seakan-akan Kanjeng Nabi berada dalam tentara, berada bersama para pembantunya, sehingga orang pada takut, pada sungkan. Tapi sebetulnya itu bukan berarti kemudian orang takut untuk mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu keistimewaannya Kanjeng Nabi. Jadi dengan segala kebesarannya, dengan segala orang itu pada sungkan, itu ini. Ada cerita yang menarik ya. Kanjeng Nabi kalau sholat subuh itu kan Kanjeng Nabi biasanya yang saya tahu itu kan tidak keluar dari masjidnya kecuali matahari sudah terbit ya. Kanjeng Nabi melakukan sholat itu 2 rakaat ketika matahari meninggi. Itu sholatnya di masjid Kanjeng Nabi. Namanya
Ada yang menyebut itu sholatul isyraq, ada yang menyebut itu sholatul duha. Yang seperti kemarin kita bahas ketika membaca kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Kanjeng Nabi itu memang kalau di masjid itu setelah sholat subuh itu tidak keluar. Ya memang di situ. Sampai matahari terbit. Gitu. Terus kemudian sholat duha Kanjeng Nabi itu. Menurut versi ini duha, menurut versi yang lain itu sholat al-isyraq. Makanya kalau kita tidak salah kita pernah ngaji Fathul Mu'in atau apa itu ya, sholat duha itu lebih baik, sholat sunnah itu lebih baik dijalankan di rumah, kan gitu ya. Kecuali diantaranya sholat duha. Kalau duha itu dijalankan setelah subuh, tetap berada di masjid sampai matahari terbit, sholat duha baru pulang gitu. Kalau tidak salah gitu. Nah, Kanjeng Nabi sehabis sholat keluar dari masjid ya, di belakang masjid itu mungkin di terasnya atau apa itu sahabat sedang ketawa-ketawa, sedang bercanda, sedang apa gitu ya, cerita tentang masa lalu zaman jahiliyah ya, namanya orang ya, ada santri, ada yang guyon-guyon di belakang gitu ya, bayangannya itu. Jadi ya ketawa-ketawa, dohikna atau apa gitu gambarannya itu. Jadi Kanjeng Nabi pulang keluar dari masjid itu, sementara di belakang itu sahabat pada sedang bercanda. Bahkan kalau tidak salah riwayatnya itu pokoknya cerita tentang zaman jahiliyah yang bikin ketawa-ketawa gitu ya. Rasulullah kemudian keluar melihat santri-santrinya yang ketawa itu, Rasulullah senyum. Ya mungkin Rasulullah senang juga ya melihat santrinya pada ketawa-ketawa. Alhamdulillah berarti santri kudus bahagia gitu ya, rasa stres. Mungkin gitu. Itu Kanjeng Nabi senyum. Jadi bayangan Nabi itu tidak seperti saking hebahnya orang pada takut, orang pada ini enggak ya. Justru Kanjeng Nabi itu ada sahabat di belakang masjid itu ketawa-ketawa dan apa gitu ya. Itu ini. Kanjeng Nabi pulang dari masjid, keluar melihat sahabat pada senyum, pada ketawa-ketawa, beliau senyum. Tabassama Rasulullah, sahabat pada senang. Berarti tidak menakutkan gambarannya itu ya, tidak ya, seperti ini. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasyami. Ya khawatir aja bayangannya, oh Kanjeng Nabi berarti orang kalau ketemu Nabi terus pada takut semuanya serius gitu ya. Enggak juga gitu. Ya. Ka'annama lu'lu'ul maknunu fi sadafin min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami. Ka'annama lu'lu kaya-kaya utawi mutiara al maknunu ingkang dijaga fi sadafin ing dalam sadafnya, ing dalam kerangnya. Iku min ma'dinai mantiqin, dari dua sumber, dua tambang, yaitu mantik tempat pengucapan minhu sangka Kanjeng Nabi, wa mubtasami lan panggonan senyum. Ada dua mutiaranya Kanjeng Nabi gitu loh ya. Ada hal yang kalau Nabi itu menyampaikan ini ya, melakukan ini, maka keluar mutiara. Satu, ketika Kanjeng Nabi berbicara. Kanjeng Nabi itu kalau berbicara mengeluarkan mutiara. Mantikin itu tempat berbicara, maksudnya Kanjeng Nabi ketika berbicara itu mengeluarkan mutiara. Maksudnya apa? Bicara mengeluarkan mutiara itu. Maksudnya bicaranya itu bicara yang mengandung mutiara. Kalam Nabi itu seperti mutiara, saking berhikmahnya. Nek ngomong, nek ngendikan ini gak tahu ngomong sing inilah yang gak bagus gitu ya. Kalau berbicara yang keluar mutiara. Lalu kalau tersenyum ya juga keluar mutiara. Karena dua giginya Kanjeng Nabi yang bagian depan itu
ketika senyum itu seperti mutiara. Jadi kalau berbicara itu ya mengeluarkan mutiara, kalau tersenyum juga mengeluarkan mutiara. Kalau berbicara berarti yang keluar adalah kalam mutiara, kalau tersenyum mulutnya itu seperti ada mutiaranya. Itu kalau Kanjeng Nabi itu. Nah, indahnya itu seperti mutiara ketika masih berada di kerangnya. Tahu nggak mutiara yang masih ada di kerangnya itu? Ya kan? Kan mutiara kan kerang gini ya. Pernah lihat nggak mutiara yang ada dalam kerang, yang ada dalam kerangnya? Itu biasanya ada di game-game itu ya. Ya? Ada nggak itu? Yang game untuk mengambil mutiara yang masih di dalam kerang. Pernah nggak lihat? Ya? Gitu ya. Kan mutiara itu terbuat dari itu kan kerang-kerang yang fosil-fosil kerang itu kan. Ini terus ada mutiaranya di sini. Itu belum disentuh oleh tangan manusia, masih berada di laut. Ya. Kalau kamu menyelam lalu melihat ada kerang yang terbuka, di dalamnya ada apa? Mutiaranya itu indah sekali. Ka'annamal lu'lu'u al-maknunu fi sodafin. Kerang itu menjadi kurang indah kalau sudah masuk di tangan, ya itu kurang indah. Tangan itu apa sih, ya kan? Kalau tangannya kurang indah, itu kan ya kurang mana gitu ya. Tapi kalau masih di dalam kerangnya itu indah sekali itu. Kalau kamu mau menyelam dan menemukan kerang yang masih di mutiara yang masih ada dalam kerang itu, oh itu luar biasa indahnya. Nah, keindahan senyumnya Kanjeng Nabi ketika memperlihatkan gigi dua depannya itu ya. Warnanya yang putih, yang rapi gitu ya. Dan ketika berbicara lalu mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan keindahan, itu seperti mutiara yang masih berada di dalam kerangnya. Tapi musannaf kemudian berpikir-pikir kembali, lebih indah mana kira-kira ya senyumnya Kanjeng Nabi dengan mutiara. Nah, gitu. Tapi kayaknya kok lebih indah senyumnya Kanjeng Nabi ketika mutiara. Karena itu dibalik. Bukan senyumnya Kanjeng Nabi seperti mutiara, tapi justru mutiara itu seperti diambil dari senyumnya Kanjeng Nabi. Banyak kemudian dibalik kalimatnya. Ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sodafin min ma'dinai mantiqin minhu. Seakan-akan justru kerang itu yang diambil dari senyumnya Kanjeng Nabi. Bukan mengatakan begini, senyumnya Kanjeng Nabi seperti mutiara. Bukan, tapi karena ternyata lebih indah senyumnya Kanjeng Nabi ketimbang kerang, sehingga kalimatnya dibalik. Mutiara itu seperti diambil dari senyumnya Kanjeng Nabi. Kata Al-Imam Al-Busiri. Makanya kalimatnya bukan ka'annama ibtisamatuhu, bukan, tapi ka'annamal lu'lu'ul maknunu fi sodafin min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami. Gitu ya. Lati baya'dilu turban dhamma a'zumahu tuba limuntashiqin minhu wa multathimi. Latiba ora ana wewangian iku maujud ya'dilu ingkang bandingi apa tib turban ing turab ing tanah. Dhamma ingkang ngumpulaken apa turban a'zumahu ing pira-pira jasate Kanjeng Nabi. Tulang-tulangnya Kanjeng Nabi. Jasadnya Kanjeng Nabi. Tuba utawi tuba, bejo kemayangan. Bahagia sekali. Limun tasyiqin, kedue wong kang mencium minhu sangka mengkono turban. Wa multathimi, dan juga mencium. Kita itu punya bahasa yang agak kurang pas ya. Mencium itu apa sih? Mencium itu apa? Dengan hidung apa dengan mulut?
Kalau mencium wewangian dengan apa? Kalau mencium anaknya mencium anaknya dengan apa? Dengan bibir ya. Berarti mencium itu bahasa kita itu pakai hidung apa pakai bibir? Pakai mulut. Ya itu. Seharusnya dibedakan ya. Katanya kalau mencium itu mestinya ini pakai bibir ya. Tapi kalau hidung itu katanya menghidu atau apa gitu ya. Karena itu ini ya. Nah, muntasikin itu mencium menggunakan hidung ya. Kalau multathim itu mencium menggunakan apa? Mulut. Dari kata litham. Tapi maknanya kita jadi sama-sama menciumnya gitu ya. Karena kita juga bahasanya kayak gitu sih ya. Saya mencium anak-anakku. Itu pakai apa? Ya bibir ya, bukan kok gini. Ngambu nek cara Jawane ya. Itu muntasyiqin. Jadi apa namanya? Nabi Muhammad sudah tidak ada gitu ya. Tetapi bagi kami yang tidak menangi hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi setelah wafatnya itu bagi kami sama. Antara Nabi setelah wafat dengan Nabi sebelum wafat bagi kami itu sama. Karena kami tidak pernah merasakan hidupnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagi kami tidak ada minyak yang mampu menandingi minyak yang ada di tanah pekuburannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Bagi kami Nabi Muhammad itu sama antara sebelum wafat dan sesudah wafat. Bagi kami wangi sekali. Ada yang mengatakan ya memang benar-benar wangi. Benar-benar apa? Wangi. Ada yang katanya pernah merasakan debu tempat Kanjeng Nabi dikebumikan itu baunya wangi. Karena Nabi Muhammad innal arda la ta'kulu jasadul anbiya. Tanah itu tidak akan mampu memakan jasadnya para nabi. Maka sebetulnya sama saja. Maka bahagia sekali orang yang bisa merasakan mencium. Muntasikin itu mencium ya. Orang yang bisa mencium bau tanah pekuburan Kanjeng Nabi. Juga bahagia sekali, tidak hanya mencium tapi juga mengoleskan minyak itu ke dalam mulutnya ya. Gitu. Karena kalau mencium beneran itu khilaf ya di antara ulama ya. Ada yang mengatakan boleh enggak ya kita ini mencium kuburannya Kanjeng Nabi ya gitu ya. Banyak yang mengatakan sebaiknya tidak dilakukan. Kita tidak perlu sampai mencium-cium apa kuburannya apa Kanjeng Nabi. Sebagian lagi mengatakan tidak masalah. Wong Hajar Aswad saja kita apa? Cium. Ar-Ruknu Al-Yamani juga kita cium. Jadi kalau kita mencium kuburan Kanjeng Nabi juga tidak masalah, ya. Khilaf di antara ulama. Nas-nas ulama-ulama kita juga ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan apa? Boleh asal tujuannya lit tabarruk. Asal tujuannya apa? Untuk tabarrukan. Gitu ya. Banyak yang wamul tathimi dan yang mencium dengan pakai mulut itu ya. Itu ada yang itu. Ada yang tidak mau ini. Maka terus dimaknani itu bukan berarti kita harus mencium apa? Kuburannya Kanjeng Nabi, bukan ya, tetapi minyak itu fungsinya adalah dua. Minyak itu kita cium karena wanginya dan kita oleskan dalam tubuh kita biar tubuh kita juga ikut apa?
wangi. Nah, sebagai sesuatu yang harum yang kita cium digambarkan dengan limun tasyikin, sementara yang sebagai aroma yang melumuri tubuh kita digambarkan dengan apa? Wa multathimin. Maknanya sama, mencium, tapi yang satu mencium pakai apa? Hidung, yang satu mencium pakai mulut. Artinya mengolesi diri kita dengan minyak. Ya, semoga kita bisa menziarahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Abana mauliduhu anti bi unsurihi yati ba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Abana menjelaskan, memperlihatkan apa mauliduhu, kelahirannya Kanjeng Nabi. Anti bi unsurihi, sangka apike unsure Kanjeng Nabi. Yati ba mubtada'in, duh apik temen. Ya. Indahnya permulaan minhu sangka unsurihi wa mukhtatami, dan pungkasan. Kelahiran Nabi itu menunjukkan kehebatan unsurnya Kanjeng Nabi. Unsurnya Kanjeng Nabi itu apa? Ya, ayah-ayahnya itu. Ayahnya, kakeknya, mbahnya, apanya lagi itu. Sampai Nabi Adam alaihi assalam. Kelahiran Kanjeng Nabi yang disertai dengan berbagai mukjizat, disertai dengan berbagai al-irhasat, kalau bahasa ilmu al-kalamnya. Tanda-tanda bahwa anak yang lahir ini akan menjadi seorang nabi. Namanya apa? Irhas. Itu menunjukkan bahwa ini lahir dari orang-orang yang hebat. Ya, makanya kita tidak senang dengan pendapat yang menyatakan bahwa ayahnya Nabi itu masuk neraka gitu ya. Ada itu sebagian yang kalau tidak salah pendapat itu ya rasanya gimana gitu ya. Ya tiba mubtada'in minhu wa muhtadami. Duh, baik banget ya. Yang pertama dan yang terakhir. Kalau pertama baik, terakhir baik, tengahnya juga apa? Baik, gitu maksudnya ya. Bukan kok seperti budaya sebagian santri ya. Kalau ngaji itu pertama dan apa? Terakhir. Ikut tanggal 1 sama ikut tanggal 17. Tengahnya gimana? Ya walaupun gak ikut insya Allah katut lah. Nah, gitu ya kan. Ini bukan begitu maksudnya, itu kalau awalnya baik, akhirnya baik, tengahnya juga berarti apa? Baik, gitu maksudnya. Awalnya siapa? Nabi Adam alaihi assalam. Ujungnya siapa? Ayahnya Kanjeng Nabi Abdullah. Kanjeng Nabi itu keturunan orang-orang baik dari awal Nabi sampai ujung, yaitu siapa? Abdullah. Semuanya baik. Tengahnya kok enggak disebut? Ya kalau awalnya baik, ujungnya baik, tengahnya ya baik, gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan tidak seperti budaya sebagian kita ya. Namanya tutup sama tutup sama apa itu? Enggak tahu ya. Awal sama akhir gitu. Ngaji Ihya pertama kali ruwame sama nanti kalau apa? Hataman. Tengahnya kemana? Allahu. Kanjeng Nabi itu baik sekali ya. Nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nujumahal. Apa itu ya? Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Gimana? Aba'ahul amjada saunan ismi. Ya, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahu. Al amjada saunan lismi. Ya. Riwayat yang sampai kepada kita dari Al-Wafilah bin Al-Asqa. Nabi mengatakan, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail.
Gusti Allah memilih dari anaknya Ibrahim, yaitu siapa? Ismail. Wa tafa min waladi Ismail bani Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan. Dari Quraisy, dari bani Kinanah dipilihlah Quraisy. Wastafa min Quraisyin bani Hashim. Dari Quraisy dipilih siapa? Bani Hashim. Wastafani min bani Hashim. Allah memilih saya dari Bani Hashim. Jadi Nabi itu lahir yang disertai dengan berbagai kehebatan-kehebatan itu. Ya. Ketika Nabi Muhammad dikandung oleh ibunya mendapatkan bisikan, innaki hamalti bisayyidi hadi al-ummah. Kamu telah mengandung tuan pimpinan umat ini. Wa idza wada'tihi fasammihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Kalau kamu nanti melahirkan, beri nama dia Muhammad li'annahu satuhmadu uqbah. Lahir dengan segala keagungannya. Kelahirannya itu memperlihatkan bahwa anak ini memang lahir dari orang-orang yang hebat, dari keturunan yang hebat-hebat. Dari pertamanya yatiba min mubtada'in minhu wa mukhtatami. Dari awalnya yaitu Nabi Adam alaihi sampai ke ujung, yaitu siapa? Sayyid Abdullah. Yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad unziru bihululil bu'si wan naqami. Hari kelahiran Nabi itu adalah yaumun ikutino. Tafarrosa ingkang berfirasat. Tahu ya firasat ya? Firasat itu apa? Bisikan entah dari mana ya, ada tiba-tiba berfirasat. Fihi ing dalam yaum sapa al-fursu. Sapa orang-orang Persia. Annahum ing sak temene mengkono al-fursu iku qad unziru. Teman-teman diberi peringatan sapa al-fursu bihululil bu'si, kelawan tumekane al-bu'su, kesengsaraan, wan naqami lan an-naqam ya, kemarahan, jengkelan, namanya an-naqam, yang mirip-mirip lah ya, musibah. Hari kelahiran Nabi itu adalah hari di mana orang-orang Persia itu merasa atau mendapatkan firasat bahwa ada peringatan yang besar akan segera hilangnya kekuasaan Persia. Al-bu'su, apa tadi al-bu'su mananya? Kesengsaraan, kerusakan, kesusahan, dan juga ini ya, kesedihan akan segera datang. Ini karena ada banyak hal yang dialami oleh orang-orang Persia ketika kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Fursu ya, menurut ini kenapa disebut orang Persia itu kok namanya kok Persia? Ya kan, karena dari al-faros, dari kuda. Karena dulu katanya ada rajanya itu yang punya anak 10 lebih, yang semuanya ahli di bidang menaiki kuda. Simbol kedirgantaraan pada saat itu, ketentaraan pada saat itu. Anaknya laki-laki semuanya, punya anak laki-laki jumlahnya lebih dari 10, semuanya ahli menunggang kuda, ahli di bidang tentara. Makanya kemudian disebut dengan Al-Faris, Persia. Kekuatan adidaya selain Romawi pada saat itu. Ya, itu ketika Nabi Muhammad itu lahir, ada kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang Persia yang menunjukkan bahwa saat kehancuran telah tiba. Yaumun tafarrasa fihil fursu annahum qad unziru bihululil bu'si wan naqam. Apa itu? Di antaranya di sini disebutkan
Wa bata Iwanu Kisra wa huwa munsadi'un kasyamli ashabi Kisra ghaira multaimi. Wa bata lan dalu-dalu apa Iwanu Kisra, apa iwannya Kisra. Iwan itu ruang besar atau aula. Aula kerajaannya, kalau sekarang apa itu aula itu? Auditorium ya, ruang besar yang ada di kerajaannya Kisra. Wa huwa utai mengkono iwan iku munsadi'un, iku pecah. Kasyamli ashabi Kisra, kaya persatuane pira-pira tentara-tentarane Kisra atau punggawa atau apalah ashabnya Kisra, orang-orang dekatnya Kisra, orang-orang penggede-penggede Kisra. Bata itu fi'il madiyat akhwatu kana ya kan. Wa bata lan dalu-dalu apa Iwanu Kisra iku ghairu multaimi, tidak lagi bisa cangklet, tidak lagi bisa tersambungkan. Bangunan yang megah itu, yang katanya tidak akan pernah bisa runtuh, itu begitu Kanjeng Nabi Muhammad lahir, tiba-tiba saja bangunan itu pecah. Ada sejumlah teras yang kemudian runtuh. Bangunan kerajaannya siapa? Kisra, raja Persia. Yang runtuh itu tidak hanya kerajaannya, fisiknya. Sebagian terasnya runtuh. Dinding aulanya pecah. Tidak hanya itu, tapi juga persatuan Kisra, persatuan orang-orang dekatnya Kisra itu juga tidak lagi bisa disatukan. Makanya orang Persia itu terakhir kuat itu eranya Kisra. Setelah Kisra itu kemudian semakin kesini semakin pecah. Itu kasyamli ashabi Kisra. Pecahnya itu seperti pecahnya persatuannya orang-orang dekatnya Kisra. Lahirnya Nabi Muhammad itu menandai satu runtuhnya, bukan runtuh tapi pecahnya aula yang ada di Kisra. Sebagian teras-terasnya itu juga runtuh. Seperti runtuhnya, seperti pecahnya persatuan orang-orang dekatnya Kisra. Wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami. Wan naru tawi api neraka iku khamidatul anfasi, iku mati ya, padam nafasnya. Khomidat anfas, padam maksudnya ya, bukan padam ini ya. Nafas kan bukan padam, nafas itu berhenti ya kan? Berhenti berarti ya. Utawi api iku khomidatul anfasi, iku diam nafasnya berhenti. Min asafin krono arai susah. Ya, itu kata-kata balaghah ya. Api iso susah itu kondi ya kan, itu ya. Kita juga kadang-kadang menggambarkan seperti itu ya. Itu rumahnya aja kelihatan susah gitu ya. Rumah kok susah itu kondi ya kan. Yang susah ya ininya, orangnya, bukan rumahnya, tetapi itu gambaran-gambaran saja. Min asafin sangka arai susah. Alaihi ing atase mengkono Iwanu Kisra. Wan nahru utawi sungai iku sahil aini, iku tidur matanya. Sumberannya maksudnya itu tidak lagi bisa mengalir. Min sadamin krono arai susah. Jadi api itu nafasnya
berhenti. Nafasnya api itu apa? Nafasnya api itu. Ini ya, mulat-mulati itu loh ya. Apa sih mulat-mulat itu? Menyalanya ini loh ya. Menyalanya itu adalah nafasnya api. Itu berhenti. Berarti api itu padam. Api itu apa? Padam. Gitu. Meski di bawahnya itu masih ada apinya, ada baranya, tetapi nyalanya itu sudah hilang karena sudah nggak ada nafasnya lagi. Kenapa kok api itu padam? Saking susah ndelok Iwanu Kisra bisa sentet dan teras-teras itu runtuh, apinya juga ikut sedih. Saking sedihnya dia nggak bisa nafas. Itu ya gambarannya itu maksudnya. Tapi itu kenyataan gitu maksudnya ya. Memang api kan Majusi itu kan agamanya orang Persia itu kan Majusi. Majusi itu menyembah apa? Api. Lalu api itu padam. Yang konon katanya itu tidak pernah padam sejak 1000 tahun. Itu ketika Nabi Muhammad lahir tiba-tiba apa? Padam. Lalu didramatisir oleh penyair ini. Mati itu. Kenapa itu? Saking sedihnya. Wah, gitu ya. Tentu bukan karena sedih, api nggak punya sedih, yaitu hanya penggambaran-penggambaran saja. Jadi ada satu kenyataan, tapi kemudian digambarkan, kenapa kok bisa api itu padam, saking sedihnya. Melihat Iwanu Kisra apa? Runtuh itu. Tapi tentu, hakikatnya bukan sedih ya, masa api sedih, kayak punya perasaan ya. Tidaklah, dia nggak sedih, justru bahagia, saking mangkele mungkin ya kan, disembah terus. Wah, aku disembah terus bareng Kanjeng Nabi lahir mati, alhamdulillah gitu mungkin kalau kenyataannya ya kan. Tapi ini kan digambarkan ini ya, digambarkan sedih saking sedihnya terus mati itu, kehabisan apa? Nafas. Wan nahru sahil aini, sungai Furat yang ada di Irak ya. Itu juga airnya berhenti mengalir. Kalau air itu kalau mengalir itu kan orang gambarnya kan air yang hidup ya. Penuh dengan kehidupan, air yang mengalir. Oksigennya terus berjalan dengan baik ya. Tapi kalau air itu tidak lagi mengalir, itu gambarnya air apa? Air mati, ya kan? Cepat keruh ya. Air kalau tidak bergerak kan cepat keruh ya. Ikan aja nggak kuat hidup di situ, lama-lama mati dia karena tidak mengalir. Makanya kita atur air supaya mengalir terus itu, pakai mesin ya biar ini. Nah, kalau air itu tidak lagi mengalir itu kan berarti air mati. Nah, itu digambarkan airnya tidur, sahil ini tidur dia. Artinya airnya tidak lagi mengalir, airnya diam gitu. Sungai Efrat, Sungai Furat yang biasanya airnya mengalir menghormati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba berhenti mengalir, diam, seperti tidur air itu. Sungainya tiba-tiba tidur. Kenapa kok tidur? Saking sedihnya melihat Iwanu Kisra apa? Pecah tadi itu tadi. Semua itu adalah tanda akan kehancuran apa? Persia tadi itu. Yaumun tafarrasa fihil fursu annahumu qad unziru bihululil bu'si wan naqami. Wa sa'a sawata an ghadat buhairatuha wa rudda wariduha bil ghaidhi hina dhami. Wa sa'alan menyedihkan lan nyusahaken sawata ing penduduk Sawa. Sawa itu kota yang dekat dengan situ ya, dekat dengan Irak, dekat Baghdad sana. Sawa. Wa sa'at lan ini sawata ing sawah. Di mana kota Sawa itu?
Kalau di sini Madinatun min mudunil Fursi wa hiya baina Hamadan warrai. Ya, pokoknya di sanalah. Kota-kota di Persia ada namanya kota apa? Sawa. Sawa itu maksudnya bukan sawahnya tapi penduduk sawah ya. Penduduk sawah itu sedih sekali. Apa yang menjadikan sedih penduduk sawah? An ghadat arep yen to ambles apa buhairatuha apa bengawane mengkono sawah. Sawah itu ada bengawan. Begitu lahir Kanjeng Nabi, kemudian airnya mengering. Ya. Warudda lan den tolak sapa wariduha sapa wong kang teka ning gone sawah bil ghaidhi kelawan nggawa kemuring-muringan, muring-muring mangkel, nggawa kemangkelan. Hina dhami nalikane haus apa sapa mengkono wariduha. Penduduk sawah sangat sedih sekali. Kenapa? Karena airnya mengering. Orang-orang yang datang untuk mengambil air ditolak. Warudda wariduha. Orang yang datang ke sawah, ke buhairah ya. Wariduha sapa wong kang teka ning gone buhairah, bengawan tadi yang datang untuk mengambil air karena haus itu ditolak. Dia kembali dengan merasa mangkel. Ini walhasil cerita tentang kelahiran Kanjeng Nabi itu ditandai dengan alamat-alamat kehancuran apa? Persia. Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min darami. Ka'anna bin nari kaya-kaya iku ing dalam neraka, ing dalam api, neraka ing dalam api. Api yang disembah oleh siapa? Majusi. Ma ana perkara bil ma'i kang tetep ing dalam banyu min balalin bayane teles-teles. Seakan-akan basahnya air itu ada di api tersebut. Sehingga tidak mampu untuk hidup karena ada basahnya air. Huznan krana sedih. Wabil ma'ilan kaya-kaya sak temene iku ing dalem banyu ma ana perkara binari kang tetep ing dalem api min doromin yaitu mulat-mulat. Sementara air bengawan sawah itu seakan-akan ada panasnya api sehingga airnya apa? Mengering. Jadi mestinya itu air mengandung bengawan itu ada basahnya air. Perapian yang disembah oleh Majusi itu ada panasnya bukan panasnya tapi mulat-mulatnya api. Tapi dibalik ketika Nabi Muhammad itu lahir, mulat-mulatnya api itu ya turun ke air, basahnya air turun ke api, sehingga yang api menjadi padam, air menjadi apa? Kering. Gitu. Ambles. Gitu. Wal jinnu tahtifu. Ini semua cerita tentang awal tadi itu loh. Abana mauliduhu apa tadi? Anti bi'unsurihi yati ba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Kelahiran Kanjeng Nabi itu dipenuhi dengan mukjizat atau irhasat, sesuatu yang menunjukkan kehebatan anak yang baru lahir ini pada suatu saat akan menjadi orang hebat. Wal jinnu tahtifu wal an'ar wal anhar wal anwaru sati'atun wal haqqu yadhharu min ma'nan wa min kalimi. Wal jinnu utawi jin iku tahtifu, iku bersuara apa jin? Tahtif, hatif ya. Makanya dulu orang menyebut telepon itu kan hatif ya. Raqmul hatif, nomor apa? Telepon. Hatif itu suara yang orangnya enggak jelas di mana. Itu namanya apa? Hatif, kayak telepon itu. Orangnya ada di mana, suaranya ada di sini. Hatif. Tahtifu. Jin itu juga begitu kan? Ada suaranya tapi orangnya enggak kelihatan.
ya. Tapi jangan takut ya. Kalau ada suara terus nggak ada orangnya, jangan cepat-cepat berpikir, oh ini jin ini ya. Karena ada orang yang itu ya, serba ketakutan, ada dipanggil-panggil, nyari sini nggak ada orangnya, ini siapa yang manggil-manggil? Jangan-jangan jin ya kan? Enggak ya, tidak gampang-gampang jin itu bisa keluar di dunia kita ya. Itu pasti jin yang hebat itu bisa masuk ke dunia manusia ya kan? Wal jinnu iku tahtifu. Jin itu bersuara. Wal anwaru utawi pira-pira cahaya iku sati'atun iku sati'ah. Sati'ah itu bersinar yang luar biasa. Itu namanya apa? As-sati'. Al-Kaukabus Sati'. Ada pondok namanya Al-Kaukabu As-Sati'. Pondok di mana itu? Di mana? Sedan ya. Ada namanya Pondok Al-Kaukabu As-Sati'. Bintang yang bersinar cemerlang. Al-Kaukabus Sati'. Wal anwaru sati'atun. Wal haqqu tawi haq iku yadharu iku pertelo apa hak min maknan, dari makna. Wa min kalimi lan sangka napa? Kalim. Sangka pembicaraan. Ketika Kanjeng Nabi lahir, jin-jin banyak yang bersuara. Ya, seperti ini. Sahabat namanya Sawad bin Qorob. Dulunya dukun ketika zaman jahiliyah. Beliau menceritakan tentang pengalamannya ketika menangi lahirnya Kanjeng Nabi. Qorob mengatakan begini dalam buku ini ya, kuntu naiman ala jabalin min sibalis sarrah lailatan minal layali fa'atani atin fa'darabani birijli wa qala kum ya Sawad bin Qorob ataka rasulun min Lu'ay bin Ghalib. Saya sedang tidur di gunung, malam-malam tiba-tiba ada yang datang memukul kakiku lalu mengatakan berdiri, telah datang seorang rasul dari Lu'ay. Itu. Ya tentu itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu melantunkan syair-syair. Jin bersuara ketika Nabi Muhammad lahir. Begitu juga ketika Kanjeng Nabi lahir, ada cahaya yang luar biasa. Pengalaman ibunya ketika melahirkan Nabi Muhammad, keluar dari dirinya cahaya yang menerangi Persia kalau tidak salah, adha'at lahu al-furs atau apa gitu ya. Pengalaman ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Persia tapi adha'a lahu kusuru asyam, kata ibunya ketika beliau melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya melahirkannya, ada cahaya yang menerangi istana-istana Syam, lalu saya melahirkan Muhammad dalam keadaan bersih. Wal anwaru sati'atun. Gitu. Wal haqqu yadhharu min ma'nan wa min kalimi. Kebenaran ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir itu telah tampak dari maknanya dan dari kalim. Makna itu maksudnya anwar tadi itu loh ya, menunjukkan ada kelahiran orang yang hebat. Kalim itu berarti ada kebenaran yang lahir dari ucapan, yaitu jin-jin yang berbicara menyampaikan kepada para dukun itu, pada salah satunya tadi itu ya, kepada dukun bahwa seorang nabi telah lahir. Yadhharu min ma'nan wa min kalimi. Gitu. Terus apa terusnya? Amu wasammu fa'i'lanul basyairi lam tusma' wa bariqatul inzari lam tushami. Mestinya dengan adanya tanda-tanda itu orang-orang Persia sebetulnya segera tunduk kepada Kanjeng Nabi, tetapi kenyataannya tidak. Tunduknya itu karena perang. Puncaknya kalau tidak salah terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin
Khattab. Persia benar-benar ditundukkan. Tapi seharusnya gitu ya, seharusnya mereka telah tunduk itu sejak kelahiran Kanjeng Nabi, karena tanda-tanda itu telah begitu terang benderang bahwa ada seorang Nabi yang lahir. Tapi kenapa mereka tidak mau iman? Nah ini jawabannya. Amu wasammu. Amu padha wuta sapa mengkono wong akeh. Wasammu dan budek. Tidak mau melihat dan tidak mau mendengar. Fa'ilanul basyairi, mongko utawi memaklumatkan berita-berita gembira, iku lam tusma, ora den rungu apa mengkono basyair. Wa bariqatul indari, dan sinarnya sumlerete tanda peringatan iku lam tusami, iku ora bisa didelok apa bariqatul indar. Peringatan-peringatan yang begitu terang benderang itu juga tidak bisa dilihat. Kenapa kok tidak bisa dilihat? Itu tadi amu wasammu. Pertimbangan kekuasaan, pertimbangan tentang kepentingan itu jauh lebih kuat, sehingga tidak bisa melihat tanda-tanda dan peringatan-peringatan yang ada sejak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma akhbarul aqwama kahinuhum gitu ya, bi anna dinahumul mu'wajja lam yaqumi. Min ba'di ma akhbaru, sangka sakwuse uliye ngabaraken al aqwama ing pira-pira kaum sapa kahinuhum, ya maksudnya kahinuhum gitu ya kan. Tapi di sini harokatnya kahinahum, mestinya kahinuhum. Apa dukun-dukune mengkono akwam. Ngabaraken bi anna dinahum, lawan sak temene agamane mengkono akwam al-mu'wajjah ingkang bengkong iku lam yaqumi, tidak akan lagi bisa berdiri. Jatuh sekarang, dan itu ditandai dengan tadi itu ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang kahin, ya, seorang dukun mengabarkan kepada mereka. Wa ba'da ma ayanu, mengabarkan tentang apa itu? Tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da ma ayanu, lan ing dalem sause ule nyatakaken sapa aqwam fil ufqi, ing dalem ufuk, ing dalem langit cakrawala. Min syuhubin, bayane asyuhub, yaitu meteor, munqaddatin ingkang jatuh, apa mengkono syuhub, wafqoma, kelawan nyocoki perkara fil ardi kang tetep ing dalam bumi, min sonamin, yaitu berhala. Berhala-berhala juga sebagian runtuh, sama seperti runtuhnya meteor jatuh ke bumi. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis yang ada itu, dukun-dukun itu, kahin mengambil berita dari langit, karena mereka bisa naik, dia naik lalu mencuri dengar dari penduduk langit tentang keputusan-keputusan yang akan terjadi, keputusan tentang sesuatu yang akan terjadi. Dukun-dukun itu bersekutu dengan setan. Itu ya, dukun-dukun itu. Ya, bukan dukun pijet ya, dukun pijet ya, bukan ya. Yang dukun itu bukan. Ini dukun-dukun yang klenek-klenek itu ya. Itu bersekutu dengan setan, dukun-dukun ini. Zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman Persia, zaman jahiliyah itu bersekutu dengan setan. Setan mencuri dengar dari berita-berita langit. Tapi sejak kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad itu kemudian langit itu dijaga dengan meteor-meteor itu. Meteor-meteor itu pada runtuh, menjatuhi setan-setan yang mencoba untuk mencari dengar para malaikat. Tentu ini berita-berita gaib ya, kita tidak bisa menverifikasi
Kita tidak bisa tanya kepada setan, ya kamu setelah ini tidak bisa. Ini berita-berita apa? Gaib, tentang alam-alam gaib yang kita tidak tahu secara pasti, tidak tahu ininya, prosesnya apanya, tapi kita mendapatkan kabar itu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa langit itu sejak kelahiran Nabi Muhammad telah dijaga, tidak ada lagi ada berita-berita yang mencoba untuk didengar oleh setan. Setan tidak akan mampu lagi untuk mendengar tentang berita-berita apa? Langit. Tidak ada. Makanya jangan percaya sama sekali terhadap apa yang diomongkan oleh dukun. Dan para dukun-dukun itu menyaksikan begitu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, itu ada meteor-meteor yang jatuh. Keruntuhan para dukun. Makanya Kanjeng Nabi itu memusuhi sekali terhadap dukun-dukun ini. Karena dukun-dukun ini sudah enggak ada artinya lagi sejak kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Setannya sudah tidak akan mampu lagi mencuri dengar tentang berita-berita apa? Langit. Langit telah dijaga oleh meteor-meteor. Ini ya. Mereka melihat langit penuh dengan meteor yang jatuh menimpa para setan-setan yang mencuri dengar. Karena setan-setan itu mencuri dengar lalu diberitakan kepada dukun, lalu dukun ya mengolah berita. Wah, dukun kan juga tidak hanya sekedar ini ya, diolah berita itu. Wah, sehingga menjadi isu yang menarik di tangan para dukun. Nah, setelah Kanjeng Nabi Muhammad, informasi yang biasanya didapat dari setan itu tak mungkin lagi mereka bisa dapat, karena setannya sendiri tidak lagi bisa naik ke langit. Dan itu digambarkan di sini, wa ba'dama ayanu fil ufqi min syuhubin munqaddatin wafqama fil ardi min sonami. Meteor-meteor itu jatuh sama seperti jatuhnya berhala-berhala di muka bumi, jatuh. Gak bisa lagi. Ya makanya kalau ada dukun cerita yang ndak-ndak ya, membaca tangan kita ya, kamu ini perlu apa ini? Wah gitu ya. Kan ada ya. Dan kita kadang-kadang percaya ya. Ini insyaallah. Ini. Kamu ini ada yang ini. Ada yang mengguna-gunai kamu ini. Orangnya suka pakai baju merah. Wah gitu ya kan. Kadang-kadang dukun gitu ya. Ya kan, gedung-gedungan kadang gitu ya. Jangan percaya ya. Jangan percaya, itu enggak benar ya. Setelah Kanjeng Nabi datang, setan sudah tidak lagi bisa berkutik untuk memberitakan hal-hal yang seperti ini kepada siapa? Para dukun. Pasti kelirunya dukun itu. Nah, enggak usah percaya dengan yang seperti ini. Hatta ghoda an tariqil wahyi munhazimun minasyaitani yaqfu ithra munhazimi. Itu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.